Faris Rustam Munaf atau Faris RM dijatuhi vonis 10 bulan penjara atas kasus penyalahgunaan narkoba. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 10 bulan penjara subsidiar 800 juta rupiah atau 2 bulan kurungan atas kasus penyalahgunaan narkotika terhadap musisi Faris RM. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang sebelumnya menuntut 6 tahun penjara dan denda 800 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan. Pihak Faris RM mengucapkan rasa syukur atas vonis ringan yang diberikan majelis hakim. Sementara jaksa penuntut umum langsung mengajukan banding. Sangat puas kan? Hujan deras yang melanda kota Semarang, Jawa Tengah mengakibatkan sebuah talut beton setinggi 15 meter longsor. Hujan juga menyebabkan banjir merendam sejumlah rumah di sekitar longsoran. Detik-detik longsornya talut terekam kamera warga. Detik-detik longsornya tembok beton setinggi 15 meter terekam kamera warga. Ya, mundur! Allah Akbar! Akibatnya, 4 rumah di Kelurahan Karanganyar Gunung, Kota Semarang, Jawa Tengah terendam luapan sungai. Kejadian berawal saat retakan terjadi di tembok yang berada di sisi sungai. Retakan itu kemudian membesar hingga tak sanggup menahan beban rumah. Kemudian sore itu kan hujan imbas dari air itu akhirnya ada 3 rumah lagi yang terdampak kena air. Jadi total ada 14 kakak, sekarang sudah direlokasi di kos Atlanta. Berarti ada berapa jiwa, Pak? Jiwanya sekitar 26 jiwa, 14 kakak, 4 rumah. Hal itu diperparah oleh curah hujan tinggi yang berakibat pada luapan sungai Jueh yang merendam 4 rumah tersebut. Akibat longsor ini 4 rumah rusak parah. Pemilik rumah hanya bisa mengambil barang seadanya sebelum longsor terjadi. Tak ada korban akibat kejadian ini, namun petugas gabungan masih mengevakuasi material longsor dari sisi sungai. Dari Semarang, Jawa Tengah, Andre Aprianto, iNews melaporkan. Sementara banjir bandang juga terjadi di Lampung Barat, Lampung. Akibatnya puluhan rumah terendam dan sejumlah rumah warga hanyut terseret arus. Hujan deras mengguyur sejumlah wilayah di Lampung Barat, Lampung dan membuat debit air sungai meningkat hingga menyebabkan luapan. Akibatnya, banjir bandang menerjang puluhan rumah dan mengalami kerusakan. Bahkan 5 rumah lainnya hanyut terbawa derasnya arus air. Terkini, izin melaporkan. Meski tidak ada korban jiwa, namun sejumlah warga terpaksa mengungsi ke tempat yang lebih aman lantaran ketinggian air semakin meningkat. Selain menyebabkan banjir, longsor juga dilaporkan menutup sejumlah akses jalan penghubung. Dari Lampung Barat, Lampung, Enrico Ngantung, iNews melaporkan. Pemirsa, tim SAR mengerahkan 2 helikopter untuk mengevakuasi 4 penumpang helikopter PKIWS milik PT Intan Angkasa yang jatuh di distrik Jila, Kabupaten Mimika, Papua Tengah. Keempat korban ditemukan dalam keadaan meninggal dunia. Setibanya di Bandara Moses Kilangin Timika, keempat jenazah korban jatuhnya helikopter PKIWS langsung dibawa ke RSUD Mimika dengan menggunakan mobil ambulans. Kasubsi Operasi dan Siaga SAR Timika, Charles Y. Batlajeri, mengatakan posisi helikopter berada di dalam jurang dan dalam kondisi terbakar. Tim berhasil menemukan korban namun dalam keadaan meninggal dunia. Setelah menemukan korban, tim SAR gabungan kemudian mengevakuasi korban ke Jila dan selanjutnya dievakuasi ke Timika.
operasi SAR dinyatakan selesai karena seluruh korban sudah dievakuasi, seluruh tim kembali dengan selamat, dan korban sudah dievakuasi ke RSUD Mimika. Kemudian dari RSUD Mimika akan diserah terimakan ke pihak keluarga dan RSUD untuk diotopsi. Selanjutnya pada hari ini operasi SAR sudah resmi kami nyatakan selesai dan ditutup. Sebelumnya, Kantor Pencarian dan Pertolongan Timika menerima laporan dari ATC Airnav Bandara Moses Kilangin Timika bahwa ada sebuah helikopter PKIWS POB 4 orang milik maskapai penerbangan Intan Angkasa berangkat dari Bandara Ilaga tujuan Bandara Moses Kilangin Timika hilang kontak di sekitar Pegunungan Ilaga, Kabupaten Puncak sekitar pukul 11.38 waktu Indonesia Timur. Dari Timika, Papua Tengah, Nathan Making, iNews melaporkan. Pemirsa, puluhan warga geruduk SMA Negeri 1 Cepogo di Boyolali, Jawa Tengah. Mereka meminta klarifikasi terkait dengan dugaan kekerasan yang dilakukan seorang oknum guru terhadap siswa. Puluhan warga menggeruduk SMA Negeri 1 Cepogo, Boyolali, Jawa Tengah. Warga yang emosi memaksa bertemu dengan guru yang diduga telah menginjak siswa saat proses belajar mengajar. Pihak sekolah membenarkan peristiwa tersebut. Diketahui, peristiwa terjadi pada 27 Agustus lalu saat oknum guru berniat membangunkan siswa yang tertidur saat pelajaran dengan menginjak punggungnya. Meski pihak sekolah sudah meminta maaf dan siswa sempat masuk sekolah, namun beberapa hari terakhir siswa terkait kembali izin sakit hingga memicu emosi warga menuntut sanksi tegas. Itu ada 3 anak yang tidur di belakang, Pak. Di belakang, kemudian karena ada yang tidur, guru mengingatkan. Sehingga 3 anak itu diinjak, Pak. Maksudnya kan untuk membangunkan agar anak itu bangun mengikuti kegiatan belajar mengajar. Untuk mencegah hal yang tidak diinginkan, aparat Polsek Cepogo bersama Koramil setempat disiagakan di lokasi. Keluarga siswa telah melaporkan dugaan kekerasan ini ke Polsek Cepogo. Dari Boyolali, Jawa Tengah, Tata Rahmanta melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, polisi menggelar rekonstruksi pembunuhan anggota Paskibra di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Rekonstruksi terpaksa dilakukan di Mapolres Mandailing Natal karena khawatir pelaku diamuk massa. Keluarga Diva Febriani mengamuk dan berusaha menghakimi tersangka Yunus Saputra saat sedang menjalani proses rekonstruksi di halaman Mapolres Mandailing Natal, Sumatera Utara. Keluarga kesal tak terima perbuatan tersangka yang telah menghilangkan nyawa anggota keluarga mereka. Tersangka menjalani rekonstruksi kasus pembunuhan terhadap Diva Febriani, 16 tahun, pelajar SMA yang menjadi anggota Paskibraka di Mandailing Natal, Sumatera Utara. Dalam rekonstruksi, tersangka memperagakan 25 adegan. Polisi tak menemukan fakta baru dalam rekonstruksi. Diketahui motif awal pelaku ingin merampas motor korban yang masih tetangganya. Kasus pembunuhan yang dilakukan Yunus Saputra terhadap anggota Paskibra, Diva Febriani, terjadi pada 5 Agustus lalu. Korban dianiaya di perkebunan sawit usai mengikuti latihan Paskibra dan jasadnya ditemukan 2 hari kemudian. Dari Mandailing Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan.